Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Oke, di video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar atau menghafal nama-nama organ dalam bahasa Jepang. Nama-nama organ dalam bahasa Jepang ya. Nah, nama-nama organ ini juga sangat penting untuk dihafalkan ya, karena ketika Anda ingin menyampaikan sesuatu, misalkan merasa sakit di bagian atau di organ mana, itu biar bisa menyampaikan dengan baik ya. Maka dari itu hari ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar nama-nama organ dalam bahasa Jepang. Oke, langsung saja masuk ke segmen pembahasan. Oke, langsung saja kita bahas dari atas ya, bagian atas. Bagian atas ini semua ini disebut dengan atama. Atama, kepala. Atama atau kepala, atama. Kemudian yang hitam ini disebut dengan kami, rambut. Kami, rambut. Kemudian ini semua, bagian depan ini semua disebut dengan kau. Kau atau wajah, wajah. Kemudian ini disebut dengan hitai. Hitai atau odeko. Odeko. Kemudian ini disebut dengan ini ya, alis disebut dengan mayuge. Mayuge. Kemudian mata, mata ini disebut dengan me. Mudah sekali, me. Mata ya. Kemudian ini telinga. Telinga itu mimi. Mimi. Kemudian ini hopeta. Hopeta atau hoho. Atau hoho. Kemudian ini disebut dengan ini ya. Ini disebut dengan hana. Hana. Kemudian ini disebut dengan kuchi. Kuchi. Kemudian ini disebut dengan ha. Ha, gigi. Kemudian ini di dalamnya ada lidah, bahasa Jepangnya shita. Shita. Kemudian turun lagi di sini. Kore wa nan deshou? Kore wa kubi desu. Kubi. Kubi. Ternyata banyak subscribers yang nggak dapat notification. Jadi jangan lupa buat aktifkan loncengnya. Yang belum subscribe, subscribe dong. Yuhu. Kemudian ini ada tenggorokan, nodo. Nodo. Kemudian ini ada bahu. Bahu ya. Bahu itu kata. Kata. Kemudian ada lengan. Lengan, semua lengan itu disebut dengan ude. Ude. Kemudian ada tangan. Tangan disebut dengan te. Te. Kemudian ini ada jari-jari. Jari-jari disebut dengan yubi. Yubi. Pergelangan ya. Pergelangan disebut dengan, ini pergelangan. Karena ini pergelangan tangan itu diambil dari kata te dan kubi. Jadi te kubi, pergelangan tangan. Te kubi. Te kubi. Oke, balik lagi ke sini ya. Sini ini disebut dengan mune. Mune. Jadi bagi kalian jangan bilang opai ya, ini namanya mune. Mune. Bisa juga dibilang opai kalau bagian itunya. Tapi ya maaf. Jadi kalian belajar sendiri kalau yang jelek-jelek ya. Itu namanya mune. Mune. Kemudian setelah mune turun lagi. Nah, dari sini saya akan gunakan gambar ya, karena saya tidak bisa mengambil video dari jarak jauh ya, karena saya belum punya mikrofon. Jadi saya takutnya suara saya kecil ya. Jadi saya pakai gambar. Setelah mune itu ada onaka, perut. Onaka, perut. Nah, setelah itu di bagian pusar itu heso. Heso. Kemudian kita ke belakang dulu ya, ke belakang. Ini bagian belakang ini disebut dengan senaka. Senaka. Oke, turun lagi sini ya. Setelah senaka itu ada pinggang. Pinggang itu koshi. Koshi. Kemudian turun lagi ada osiri. Osiri itu pantat. Osiri.
Nah, bagian yang itu belajar sendiri ya, bagian yang itu belajar sendiri ya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu ada paha. Paha itu momo. Momo. Momo ya. Setelah itu ada lutut. Hiza. Hiza. Maaf, tadi kelewatan di sini hiji. Hiji. Terus turun lagi. Turun lagi asi. 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 Kemudian di pergelangan kaki itu diambil dari kata asi sama kubi. Jadi asi kubi. Terus turun lagi itu ada jari-jari itu asiyubi. Asiyubi. Maaf, tadi kelewatan satu ini ya, sini ya. Ini kuku itu sume. Sume. Terus yang dalam daging tulang itu hone. Hone. Nah, itulah tadi nama-nama organ dalam bahasa Jepang ya. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa memahami atau menghafal dengan mudah dan cepat ya. Dan harapan saya setelah belajar ini nanti saya akan mengajak kalian untuk mengungkapkan rasa sakit, bagaimana mengungkapkan rasa sakit dalam bahasa Jepang. Jadi tetap tongkrongin atau support channel ini. Nah, saya akan berbagi video-video menarik yang akan memudahkan kalian dalam belajar bahasa Jepang tentunya. Dan tetap support channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.